sempat keberatan terkait dengan lampiran barang-barang bukti atau lampiran tersebut hanya disampaikan kepada majelis hakim, tidak disampaikan kepada penuntut umum, sehingga kami tidak bisa menanggapi dan tidak tahu barang-barang bukti yang diajukan itu barang bukti apa. Replik ini ada dua hal ya. Yang pertama menolak pledoi dan yang kedua sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan sebelumnya. Dasar jaksa kemudian menyatakan menolak seluruh pledoi itu apa yang menjadi pertimbangan? Keterangan-keterangan ahli semua dan saksi itu semua sudah menunjukkan terjadi peristiwa KDRT. Kenapa ya kuasa hukumnya nggak menyampaikan yang sama gitu, bukti-bukti itu? Ada bukti apa gitu ya, Pak ya? Ada apa isinya saya aja? Apa sih buktinya gitu ya? Ada JPU keberatan, kalau saya penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Kembali bersama Bu Silviani Abdul Hamid, kita akan memberikan update terkait dengan persidangan dugaan KDRT yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Kediri yang menjadikan Mas Ferry Irawan sebagai terdakwa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hasil persidangan pembacaan replik dari jaksa penuntut umum ya, tanggapan atas pledoi yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Ferry Irawan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bu Silvi, ya, kan kalau tidak salah kemarin hari Kamis telah dilangsungkan agenda sidang pembacaan replik atas pledoi yang telah dibacakan oleh pengacara dari Mas Ferry Irawan. Replik itu apa, Bu? Dan apa isi dari replik yang dibacakan oleh jaksa? Replik itu tanggapan atas pledoi atau pembelaan dari terdakwa dalam hal ini kuasa hukumnya dengan kuasa hukum dari Ferry Irawan. Apa yang kemudian pada persidangan kemarin itu yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan pledoi yang sudah disampaikan oleh pengacara? Intinya ya isi replik ini ada dua hal ya. Yang satu, yang pertama menolak pledoi atau pembelaan dari kuasa hukumnya Ferry Irawan, dan yang kedua JPU ya, jaksa dalam hal ini tetap keputusannya tetap sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan sebelumnya pada sidang yang lalu. 1,5 tahun itu ya. 1 tahun 6 bulan ya. Dasar jaksa kemudian menyatakan menolak seluruh pledoi itu apa yang menjadi pertimbangan? Ya, karena semua sudah terbukti gitu. Berdasarkan JPU menurut JPU ya. Jadi sudah terbukti di persidangan, yang dalam proses persidangan, keterangan-keterangan ahli semua dan saksi-saksi ahli, saksi-saksi di TKP gitu ya. Itu semua sudah menunjukkan terjadi peristiwa KDRT tersebut. KDRT yang menurut jaksa versinya adalah pasal 44 ayat 1 gitu ya, yang ancaman pidananya 5 tahun, gitu ya, dan denda 15 juta ya. Ya, maksimal. Nah, ada juga yang menjadi pertanyaan sahabat Halo Pengacara yang di video sebelum itu ada yang bertanya, Bu. Itu kan ancaman hukumnya pasal 44 ayat 1 itu kan 5 tahun gitu ya. Dan denda 15 juta. Kemudian kenapa dituntutnya 1,5 tahun oleh jaksa penuntut umum? Mungkin sahabat Halo Pengacara yang bertanya, kenapa nggak dituntut 5 tahun begitu, Bu? Ya, itu kan 5 tahun atau denda maksimal itu kan 15 juta itu kan maksimal ya, ancaman maksimal. Jadi ya bukannya lebih dari 5 tahun, tapi boleh kurang dari 5 tahun. Boleh kurang dari 5 tahun. Artinya ini karena menjadi kewenangannya jaksa penuntut umum ya. Mungkin kan didasarkan pada apa yang terungkap di persidangan, hal yang meringankan dan yang memberatkan. Gitu kan, ada hal yang meringankan kemarin kita sampaikan bersifat
bersikap sopan selama persidangan sehingga persidangan berjalan lancar gitu kan. Kemudian juga kita udah sampaikan hal yang memberatkan bahwa Mas Ferry pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sebelumnya. Kemudian Mas Ferry dianggap tidak mengakui gitu ya kesalahan gitu. Ini kan yang menjadi pertimbangannya jaksa, artinya 1,5 tahun itu adalah sebuah hasil persidangan yang kemudian jaksa menyimpulkan keadilan yang bisa diterapkan, yaitu hukumannya 1,5 tahun gitu. Dan nanti mulai putusan tuh majelis lain lagi gitu ya. Nah, belum bisa lebih tinggi dong, Bu? Bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau sama. Bisa. Jadi ini semua tergantung hakim gitu ya? Maksimal 5 tahun kan. Tapi kan karena Mas Ferry ada minta keringanan juga kan dalam pledoinya bisa jadi kurang dari 1,5 tahun biasanya ya. Iya, bagaimana majelis nanti majelis hakim pertimbangannya bagaimana. Ya, ini ada satu lagi Bu, yang selain tadi pertama pada pokoknya jaksa menolak seluruh pledoi, yang kedua tetap pada tuntutan. Ada yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan keberatan terhadap pledoi dari pengacara, apa itu Bu? Iya, jadi jaksa keberatan karena ternyata kuasa hukumnya itu melampirkan bukti-bukti atau salinan yang berikut pledoinya. Oh, dilampirkan dalam pledoi. Bukti-bukti surat ya, bukti-bukti salinan surat itu dan tidak hanya disampaikan ke majelis hakim saja, sedangkan JPU tidak disampaikan hal itu. Jadi JPU kan harusnya menanggapi kan, tapi menanggapi bukti-bukti yang disampaikan. Jadi tidak bisa menanggapi dan JPU juga sama sekali tidak tahu apa sih bukti-bukti atau salinan tersebut gitu yang diserahkan ke majelis, yang seharusnya kan seharusnya diberikan juga baik majelis JPU juga gitu. Jadi itu keberatannya. Keberatannya adalah pengacara Mas Ferry mengajukan bukti surat, dilampirkan dalam pledoi dalam pembelaannya, tapi hanya diserahkan kepada hakim. Tidak lampirannya itu JPU. Satu salinan tidak diberikan. Diberikan sih pledoinya tapi nggak ada lampiran buktinya, sehingga jaksa tidak bisa menanggapi dan tidak juga kan nggak tahu apa itu buktinya apa aja terkait apa isinya. Seharusnya sih diberikan ya Bu ya. Ya biasanya kan ya, karena kan kalau namanya perkara pidana kan kita ingin menemukan kebenaran yang material, kebenaran yang sebenar-benarnya begitu ya. Artinya saling transparan aja begitu. Untuk saya cukup menarik ya. Saya sebenarnya pengen tahu juga ya, kenapa ya kuasa hukumnya nggak menyampaikan yang sama gitu, bukti-bukti itu. Ada bukti apa gitu ya, Bu ya? Ada apa isinya saya aja. Apa sih buktinya gitu ya? Ada JPU keberatan, kalau saya penasaran. Kalau saya penasaran ya, kalau Ibu penasaran ya. Bukti apa sih yang diajukan gitu ya? Majelis doang yang dikasih, kenapa JPU nggak gitu? Rahasia betul kan gitu. Ya, tapi ya itu kan haknya dari pengacaranya, mungkin ada strategi yang mau dilakukan gitu. Ya, baik Bu Silvi, terima kasih atas waktunya dan ulasannya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update-update terbaru dari video Halo Pengacara. Dan Bu Silvi juga sering mengingatkan, tonton sampai selesai begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.